Ya, Kak. Selamat siang, Adi. Bagaimana persiapan di awal dalam kegiatan kucing dengan Pak Permana? Ya, terima kasih. Eh, Insya Allah saya siap akan melakukan coaching pada hari ini dengan Pak Ade Permana, Pak. Nanti hal-hal terkait apa saja yang saya kembangkan itu nanti kita fokuskan pada apa yang disampaikan oleh Pak Ade Permana. Baik, apakah Bapak sudah melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu terhadap Pak Ade Permana dalam kegiatan melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah yang ada pada Pak Ade Permana? Iya, beberapa sempat saya berkunjung ke sekolahnya Pak Ade Permana, Pak. Jadi nanti kita lihat permasalahan apa yang dibawa oleh Pak Ade Permana. Baiklah, pastikan Bapak mencatat poin-poin penting selama kegiatan kucingnya, kemudian kira-kira kegiatan kucing nanti itu bisa sesuai dengan alur daripada Tirta yang ada, yaitu diantaranya adalah paling utama poin-poin atau prinsip-prinsip kucing yang ada itu bisa muncul, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Itu adalah hal-hal yang paling utama perlu diperhatikan oleh Pak Andi dalam melaksanakan kucing dengan Pak Ade Permana. Baik, demikian Pak Andi, silahkan Bapak melakukan kucing terhadap kucingnya. Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Saya ingat sampai sekali ini. Iya, Pak. Ini ya alhamdulillah, Pak. Keadaan saya baik, cuman ya agak capek. Iya. Apalagi kemarin habis loka ya, Pak. Iya, betul, Pak. Dari sampai waduh. Baik, Pak. Di sini kita hanya punya waktu singkat. Kita akan melakukan percakapan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip yang paling penting yang pertama itu kemitraan. Jadi kita itu sama, Pak, pengetahuannya sama, baik Pak Ade maupun pengetahuan saya sendiri itu juga sama, Pak. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, Pak. Jadi kita sharing atau curhat gitulah ya, kayak. Kemudian nantinya juga boleh pakai bahasa sendiri, Pak. Boleh pakai bahasa sehari-hari, karena untuk memperjelas atau untuk lebih keadaan kita itu biar sama-sama bisa merasakan, itu bisa pakai bahasa daerah atau bahasa ibu biar lebih mudah ditangkap oleh saya, ataupun nanti sebaliknya. Itu yang pertama ya, Pak. Nanti yang kedua juga saya harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Ade itu jujur, karena nanti saya hanya menuntun Pak Ade dalam melakukan percakapan ini. Jadi nanti kita luapkan saja, kita curahkan saja apa yang ada pada pemikiran Pak Ade untuk juga bisa membantu proses coaching pada hari ini. Begitu Pak Ade, nggih? Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi pertama itu dulu, Pak. Saya akan biar kita relax dulu. Itu kita pastikan tadi tujuan dari percakapan ini yang waktunya singkat itu Pak Ade pengen seperti apa, Pak?
Iya, jadi begini Pak, dalam proses saya mengikuti program CGP ya, yang kemudian juga tentunya saya berusaha untuk mengimplementasikannya di kehidupan sekolah Pak. Ya, utamanya ya kalau di kehidupan sekolah itu berarti juga terkait dengan tata sejawat, kepala sekolah, kemudian juga tukang kebun, ya stakeholder yang ada di sekolah Pak. Ya begini Pak, ada guru yang ya artinya beliau memiliki pemikiran yang istilahnya menganggap bahwa guru penggerak itu itu guru penggerak ada saja dan lain sebagainya, itu seperti itu Pak ya. Padahal untuk saya berusaha kan tidak mungkin saya sendirian, tentunya harus ada kolaborasi dengan teman, itu seperti itu ya Pak. Itu kok seperti itu Pak ya. Itu bagaimana ya Pak solusinya Pak? Ya. Oh berarti menurut Pak Ade yang saya tangkap tadi bahwa khususnya di sekolah Pak Ade itu masih ada stigma negatif terkait dengan peran guru penggerak, itu ada lulusan guru penggerak atau gitu ya, atau tanggapan guru lain terhadap para guru penggerak ini masih dinilai negatif sebenarnya Pak kira-kira ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua Pak Ade sendiri kalau saya tangkap untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak itu tidak mudah dilakukan oleh seorang diri, harus berkolaborasi gitu ya Pak. Iya Pak. Oh gitu. Memang umumnya gitu Pak, guru penggerak itu baik lulusan maupun calon itu masih dipandang sebelah mata Pak oleh beberapa oknum guru itu, tentu saja nggak semua ya Pak ya, karena rekan sejawat juga paham dengan beberapa yang sudah paham dengan beratnya tugas-tugas yang ada di guru penggerak, dan tugas yang berat itu mereka pahami adalah sesuatu yang sulit juga untuk dilaksanakan oleh dirinya sendiri ya Pak ya. Jadi tapi tetap masih ada guru-guru yang seperti itu. Baik, kalau yang dirasakan oleh Pak Ade seperti itu, berarti untuk coaching hari ini nanti kita harapkan sama-sama menemukan solusi bagaimana untuk memaksimalkan Pak Ade sendiri yang sekarang menjadi calon guru penggerak, ketika nantinya menjadi lulusan guru penggerak itu mampu memaksimalkan perannya di sekolah Pak Ade sendiri gitu ya Pak kira-kira ya Pak ya. Ya betul sekali Pak, itu seperti itu. Ya baik, itu tujuan hari ini. Kemudian menurut Pak Ade itu Pak Ade kan sekarang masih calon gitu ya, calon guru penggerak gitu ya. Pak Ade berarti punya kesempatan seperti apa Pak terhadap sekolah Pak Ade sendiri? Ya kalau saya terkait dengan kesempatan hal itu untuk sekolah saya, sebetulnya ya saya selalu berusaha Pak, bagaimana caranya untuk bisa membuat sekolahan sesuai dengan apa yang sekarang direncanakan oleh program pemerintah Pak, ya, terkait dengan proses pembelajarannya itu seperti itu, sehingga ya saya selalu berusaha ya, baik itu dengan ibu kepala sekolah ya, kemudian juga ya dewan guru yang ada, itu seperti itu Pak. Berarti kesempatannya ya Pak Ade memiliki kesempatan yang besar untuk memajukan sekolah sesuai dengan yang direncanakan atau visi misi seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian dalam skala lebih besar ingin mencapai sekolah apa yang diperintahkan atau diprogramkan oleh pemerintah, gitu kira-kira ya Pak? Iya betul Pak. Terus pada tahap ini Pak Ade itu misalkan dari skala 1 sampai 10 pada hari ini, sekarang ini itu peran Pak Ade untuk mencapai sekolah yang seperti itu
peran Pak Ade itu sudah sampai di level berapa kira-kira Pak? Ya masih di level baru setengah mungkin Pak. 1 sampai 5. Iya, di setengah itu 5. Iya. Iya. Ya sama Pak, saya juga sebagai calon juga seperti itu, merasa awalnya itu merasa bahwa saya itu baru mencapai skala yang belum maksimal karena saya beranggapan masih calon, jadi nanti aja maksimalnya kalau udah lulus gitu. Tapi pola pikir yang seperti itu bahwa kita baru setengah melaksanakan PGP itu sebetulnya salah Pak. Padahal selama kita mencapai ilmu-ilmu baru dari PGP yang sudah kita laksanakan, sebetulnya itu bisa kita langsung terapkan Pak. Karena untuk setiap modul sendiri itu kan selalu ada aksi nyata Pak. Itu setiap kali menyelesaikan modul untuk aksi nyata itu sebetulnya lebih baik langsung kita terapkan, langsung kita implementasikan apa-apa ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bisa diterapkan ke sekolah maupun siswa itu sendiri. Itu kemudian ini Pak, Bapak kan merasa baru sampai ke level 5 dalam peran atau usaha apa yang diharapkan oleh misi-misi atau program pemerintah tersebut. Padahal Bapak sendiri kan yakin kan punya kekuatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh sekolah itu sendiri kan Pak? Iya. Ya menurut Pak Ade, kekuatan apa saja Pak yang dimiliki oleh Pak Ade sendiri? Ya. Jadi untuk terkait dengan untuk mengupgrade ya dari progres ya terkait dengan hal tadi, itu sebetulnya ya kalau saya pribadi untuk melihat diri saya ya, saya punya terkait dengan banyak relasi, punya banyak teman-teman juga sebetulnya. Oke. Artinya saya suka berorganisasi, itu seperti itu. Jadi untuk untuk menyampaikannya itu sebetulnya lebih mudah, tapi hanya saja itu saya tidak tahu itu di sekolah saya itu ya tadi seperti seperti itu. Iya, berarti kekuatan dari yang Pak Ade miliki sendiri itu sebetulnya Pak Ade merasa punya kekuatan terkait dengan lingkaran pengaruh gitu ya Pak, karena dengan banyaknya relasi maupun organisasi sebetulnya bisa lebih luas mempengaruhi rekan sejawat atau rekan guru baik satu sekolah maupun di luar sekolah dalam menyebarluaskan pemahaman apa saja atau praktik baik apa saja yang bisa diterapkan sekolah, seperti itu Pak kekuatannya ya? Iya Pak, betul. Ya, terus Pak Ade punya hambatan apa yang menyebabkan Pak Ade itu bisa yang berpotensi menghalangi dalam meraih tujuan yang menjadi yang diusahakan seperti itu Pak? Hambatan apa saja menurut Bapak? Ya, yang pertama saya merasa ya terutama waktu Pak, karena saya guru mapel, kemudian di 2 sekolah tentunya saya terpecah antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, itu seperti itu. Oh, berarti hambatan atau gangguannya yang menghalangi kekuatan tersebut itu masalah manajemen waktu ya Pak? Karena Ya. Jadi di SD mana aja Pak? Dongkal 6 sama berapa? Saya di SD Negeri Dongkal 6 dan di SD 02 Semaya. Oh, 02 Semaya. Iya. 02 Semaya itu dalam rapor pendidikan itu 10 ke bawah lah Pak. Di rapor pendidikan disampaikan oleh Pak KWK itu masih dalam ada beberapa mutu atau capaian yang memang masih merah gitu. Kalau rapor pendidikan kan merah, itu masih ada yang seperti itu. Nah, itu justru itu Pak menjadi ini saya sampaikan untuk menjadi motivasi Bapak semakin kuat dalam tadi
yang diinginkan memaksimalkan peran Bapak sebagai CGP maupun guru penggerak dalam memajukan sekolah yang diimpikan. Itu ya Pak. Ya, Kalau Pak Ade sendiri sudah memahami masalahnya di waktu, itu menurut Bapak cara atau solusi untuk bisa memanage waktu tersebut gimana Pak? Misalkan kalau pembagian jadwalnya gimana Pak, pembagian jadwalnya? ya kebetulan karena 2 sekolah berarti 3 hari di sekolah SD Senin, Selasa, Rabu. ya, dan 3 hari di SD 02 Semaya, itu seperti itu. Berarti satu kelasnya itu 4 jadian Pak. Ya, Ya itu. Menurut Bapak, bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi gambaran Bapak itu? Gambaran Bapak dengan mengajar 2 sekolah tersebut, berarti manajemen waktu seperti apa atau pengaturan waktu seperti apa yang Bapak bayangkan agar bisa maksimalkan peran sebagai CGP ataupun GP Pak? ya. Jadi nanti insya Allah saya akan berusaha, artinya di samping waktu mungkin sebagai kelemahan, tapi kalau tak pikir kembali juga waktu itu sebagai sebuah kekuatan. Artinya saya kalau guru mapel berarti kan ada waktu-waktu tertentu yang masuk kelas dan ada waktu yang luang, itu seperti itu ya Pak. Betul. Ya, jadi ya insya Allah akan saya mulai memaksimalkan dari hal-hal yang seperti itu ya, terutama kepada beliau-beliau yang masih beranggapan ya mempunyai paradigma terkait dengan program guru penggerak, itu seperti itu Pak. Berarti tadi hambatan terkait waktu tadi Pak Ade punya solusi, berarti ketika punya waktu luang ya Pak, karena misalkan 1 hari itu berarti kan 4 JP, sedangkan satu hari itu mengajar 4 JP, berarti masih ada sisa waktu sekitar 4 atau 3 JP lagi ya Pak. Iya betul sekali Pak, bisa dimanfaatkan dalam 1 hari 3 sampai 4 JP itu untuk berbagi praktik baik atau menyebarluaskan pemahaman yang tadi Pak Ade sampaikan terkait dengan guru penggerak kepada rekan guru lainnya Pak. Iya itu Pak. Bisa itu Pak disampaikan ke guru lain, karena kalau di sini guru agama kami Pak itu juga kalau selesai mengajar itu memang itu Pak, kadang ada waktu-waktu yang tidak digunakan dengan maksimal gitu. Dan itu menurut saya amat-amati, ini sebetulnya kalau guru mapel berarti punya cukup waktu punya cukup waktu untuk memaksimalkan perannya di kelas atau di sekolah seperti itu Pak. Mungkin itu juga sama yang dialami juga oleh Pak Ade gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Terus kemudian yang terakhir ini Pak, ini terkait dengan rencana Pak Ade untuk memaksimalkan peran Pak Ade sebagai guru penggerak nantinya, atau yang sekarang calon guru penggerak, itu rencana aksinya itu apa Pak? Ya baik dalam beberapa minggu ini atau dalam beberapa bulan, katakanlah itu rencana yang terdekat untuk melaksanakan agar tujuan pemaksimalan peran Pak Ade itu rencananya seperti apa Pak? Ya kalau terkait dengan rencana ya insya Allah dalam waktu dekat ya, artinya dalam 1 minggu ini akan saya coba untuk memaksimalkan waktu-waktu tersebut untuk mengoptimalkan ya terkait dengan program guru penggerak ya, supaya rekan-rekan guru yang ada ataupun dari pihak sekolah itu juga bisa memahami dan mempunyai timbal balik, dan akhirnya juga mereka ikut
bergerak dan tergerak itu seperti itu. Iya, bagus ya itu bergerak dan menggerakkan gitu ya Pak. Padahal tidak usah kita sampaikan istilahnya kehebatannya guru penggerak sendiri itu, harusnya mereka memahami dengan sendiri Pak, karena secara karir itu mereka paham bahwa yang pertama peraturan sekarang untuk jadi kepala sekolah juga harus lulusan CGP itu ya Pak ya. Kemudian untuk pengawas itu juga harus dari guru penggerak Pak. Kepala sekolah saya Pak Hermanto itu beliau sedang diikutkan guru penggerak Pak, padahal beliau masih ditator. Tapi karena pengawas itu berangkat dari unsur dari lulusan guru penggerak, maka kepala sekolah saya yang merupakan fasilitator diarahkan, ditunjuk, dibimbing oleh dinas untuk mengikuti guru penggerak Pak. Namun dengan kriteria rekognisi, guru penggerak rekognisi. Saya juga baru tahu ada kalau istilah guru penggerak rekognisi itu beliau itu dari atas, baik dari TT maupun dari Pasil, tapi nanti turun pangkat, turun grade menjadi CGP. Itu ternyata istilah rekognisi itu seperti itu ya, bukan turun pangkat, istilahnya sedang menjadi Pasil tapi tetap akhirnya ikut menjadi CGP. Ternyata seperti itu. Artinya guru penggerak itu program strategis untuk bisa bahkan untuk mencemerlangkan karir seperti itu, apalagi untuk peningkatan sekolah, kualitas sekolah. Orang karir aja bisa ditingkatkan lewat guru penggerak. Harusnya harapan kita juga mereka sadar seperti itu ya Pak. Tapi wabil khusus terkait dengan sekolah Pak Ade tadi bagus sekali apa yang akan disampaikan atau dilakukan oleh Pak Ade, yaitu memaksimalkan peran Pak Ade dengan cara tadi melalui mengoptimalkan waktu-waktu luang untuk menyebarluaskan program-program guru penggerak seperti itu Pak Ade. Terus apa lagi Pak Ade? Kalau yang lebih spesifik, misalkan mau mengajarkan atau menularkan apa Pak Ade? Ya, terkait dengan yang lebih spesifik, tentunya ya saya akan coba yang dari dekat dulu ya, artinya rekan yang paling dekat, sejawat ya, yang di posisi di mana saya waktu itu berada. Misalkan hari Senin Selasa hari itu saya berada di SD 6 ya, saya di SD 6 untuk penularannya ya, artinya ya juga di SD yang satunya itu seperti itu. Jadi dimulai dari ya tadi teman sejawat dulu yang biar nanti satu frekuensi terlebih dahulu itu seperti itu. Iya, betul Pak. Kita mulai emang dari yang paling dekat dulu, rekan sejawat. Apalagi Pak Ade kan guru mapel, jadi manakala pembelajarannya 1 minggu sekali, jadi siswa mesti antusias ya kalau pelajaran PAI ya, karena ketemuannya kan 1 minggu sekali kayak olahraga. Tapi Pak Ade, betul Pak Ade? Iya Pak. Iya, kalau di saya itu pelajaran olahraga itu bisa mengalahkan antusiasnya sama pelajaran guru kelas, karena itu tadi padahal ketemunya cuma 1 minggu sekali, jadi gurunya dikangeni. Dan saya lihat itu Pak Ade memang guru yang ngangeni, soalnya kalau di ini acara rukol, acara Ramadan juga Pak Ade bisa mencerahkan suasana. Jadi pasti Pak Ade orang yang itu membawa nuansa positif lah di sekolah gitu Pak Ade ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu saja Pak Ade obrolan kita hari ini. Nanti saya lihat perkembangannya itu di minggu pertama atau nanti di awal pertengahan bulan lah, kita ngobrol-ngobrol lagi
bagaimana perkembangan dari apa yang dirasakan oleh Pak Ade saat itu. Itu nih Pak Ade ya. Ya Pak, siap Pak, siap. Insya Allah ya saya akan menyampaikan progres ya dari langkah saya nanti dalam kurun waktu tadi yang insya Allah akan saya sampaikan ya. Minta doanya saja Pak. Ya sama-sama Pak, kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Bagaimana Pak Andi sesi coachingnya dengan Pak Ade Permana? Apakah Sudah. berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Oke. Terus kemudian kira-kira ada hal-hal yang tadi yang sudah dibicarakan, kira-kira menurut Bapak Ade Permana bagaimana dalam melaksanakan membantu kegiatan coaching tadi? Apakah buka, apa tertutup atau bagaimana? Ya, Pak Ade sudah itu Pak terbuka menyampaikan apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi keresahan beliau sekarang ini. Itu ternyata beliau masih pada intinya itu memang belum memaksimalkan potensi Pak. Jadi beliau itu punya potensi yang besar dengan segala kemampuan religiusnya, tetapi karena masalah itu waktu yang dihadapi Pak, karena jadwalnya padat, harus mengajar di 2 SD, itu beliau merasa hal itu menjadi hambatan. Tetapi manakala tadi kita lakukan percakapan, itu ternyata ada 3-4 JP dalam satu hari yang luang Pak, dan itu dia sampaikan bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan hal-hal yang baik atau praktik-praktik baik kepada Bapak dan Ibu guru atau rekan sejawat di sekolah definitif maupun ampuannya. Itu Pak. Oke, berarti intinya Pak Ade Permana sudah bisa menemukan potensi yang ada di dalam diri Pak Ade sendiri ya? Betul Pak, punya potensi dengan segala kemampuan yang kita miliki. Iya, bagus Pak, sangat bagus sekali. Intinya berarti pelaksanaan kegiatan coaching pada hari ini yang telah dilakukan oleh Pak Andi dengan Pak Ade Permana sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak Andi untuk